wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Anissa dalam program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Hari ini adalah Optimis edisi ke-19 dan hari ini Optimis kali ini kita akan membahas tentang tema tak ada pemilu atau pilkada, apa kerja KPU dan Bawaslu. Nah, hari ini nanti kita akan berdiskusi dengan tema tersebut dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di pagi ini. Yang pertama ada Pak Bambang Puji Prasetya selaku Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara. Selamat pagi Pak Bambang. Pagi, Mbak. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah. Selamat datang di Optimis Pak. Terima kasih atas undangannya. Dan narasumber kita yang kedua ada Bapak Sarno Wuragil selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Selamat pagi Pak Ragil. Sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kembali nih kepada para sahabat Bawaslu sekalian untuk follow seluruh akun media sosial Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dengan kata kunci Bawaslu Banjarnegara. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video YouTube Bawaslu Kabupaten Banjarnegara agar diskusi kita bisa disaksikan juga oleh seluruh masyarakat. Nah, baik mulai saja ya Pak diskusi kita. Untuk Pak Bambang nih Pak, sudah terakhir ini kita menyelenggarakan pemilu ataupun pilkada itu, pemilu itu kan tahun 2019 dan kurang lebih 1 tahun ke sini tidak ada agenda pemilu ataupun pilkada di Banjarnegara. Kemudian apa sih Pak kinerja yang sudah dilakukan oleh KPU sendiri di 1 tahun ke belakang Pak? Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati teman sahabat saya Pak Ragil selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dan semua pemirsa Optimis Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Saksikanlah bersama-sama karena niat ini mulia agar semua warga masyarakat Banjarnegara itu paling tidak peduli dengan demokrasi atau pemilu. Langsung saja saya jawab Mbak. Memang untuk Banjarnegara terakhir melaksanakan kegiatan pemilu itu 2019 dan pada tahun 2020 kita tidak ikut melaksanakan pilkada serentak seperti 21 kabupaten kota di Jawa Tengah. Tetapi setelah pemilu 2019 kita tetap eksis melaksanakan kegiatan-kegiatan dan kebetulan di tahun 2020 bangsa Indonesia dan dunia mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu pandemi corona COVID-19 sehingga apa-apa yang sudah diprogramkan dan direncanakan dari KPU Banjarnegara tetap dilaksanakan, tapi tidak seperti pertama yang kita niatkan itu secara kegiatan-kegiatan yang langsung atau tatap muka. Diawali kegiatan di Januari kita melaksanakan perencanaan program kegiatan. Kemudian kita melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai Februari 2020 yaitu kita sudah mulai melaksanakan kegiatan itu pemutahiran data pemilih berkelanjutan dan sampai sekarang masih terlaksana. Kemudian dilanjutkan juga karena kita ketemu ya pandemi COVID-19 di bulan Maret. Berarti ini sudah setahun lebih. Kita akhirnya merencanakan kegiatan-kegiatan yang awalnya tatap muka seperti yang pertama itu sosialisasi pendidikan pemilih ya, ke teman-teman mahasiswa, yaitu karena di tempat kami itu ada program Gustu Kampus. Akhirnya pada waktu itu kita sempat, karena waktu itu kan sempat tinggi ya di bulan April, Mei dan terlaksana di bulan Juni 2020 kita melaksanakan tatap muka yang awalnya kita targetkan ada di Banjarnegara itu ada 4 kampus.
hanya terlaksana 2 kampus secara tatap muka. Tatap muka. Tapi alhamdulillah antusias teman-teman, adik-adik mahasiswa sangat luar biasa kaitannya dengan kepemiluan maupun demokrasi. Kemudian yang kedua ada program kegiatan yaitu pendidikan pemilih juga, tapi di radio, itu di Suara Banjarnegara, karena KPU Banjarnegara sudah bekerja sama dengan Kominfo ya, di Dinas Komunikasi dan Informasi untuk Kabupaten Banjarnegara. Kita diberi jadwal setiap bulan minggu keempat untuk ikut melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih. Di tahun 2020 kita sudah melaksanakan, tapi pada waktu itu hanya sebatas masih teman-teman komisioner, kemudian sekretariat. Tapi mulai tahun 2021 ini kita sudah melaksanakan kegiatan yang melibatkan mengundang stakeholder atau pihak terkait yang sudah kita undang kemarin, yang sudah terlaksana di awal bulan, yaitu dengan PWI ya, dengan teman-teman media. Kemudian yang kedua dengan Kesbangpol. Ya, karena Kesbangpol itu badan Kesbangpol kan yang mengakomodir teman-teman parpol ya, paling tidak, dan mereka bisa mensosialisasikan kegiatannya. Kemudian yang terakhir kemarin periode atau episode yang bulan Mei kemarin dengan Dinduk Capil, dengan Kepala Dinduk Capil. Nah mungkin nanti suatu saat lain waktu dengan Ketua Bawaslu atau yang anggota Bawaslu. Karena niat kita ya, niatnya adalah agar masyarakat itu tahu bahwa biarpun tidak ada kegiatan pemilu maupun pemilihan, KPU ya, itu tetap ada kegiatan untuk mensosialisasikan agar masyarakat benar-benar ketika ada pemilu maupun pemilihan itu peduli ya, antusias, dan paling tidak itu target ketika nanti ada pemilu maupun pemilihan yang kemarin target kita di Banjarnegara belum terpenuhi ya, ketika pemilu 2019 itu 76% ya, kan target kan 77,5. Tapi ini termasuk target ya, istilahnya partisipasi pemilih tertinggi ya, sebelum pemilihan sebelumnya. Mungkin itu. Terus selanjutnya juga ada kegiatan di divisi keuangan umum logistik, yaitu ada lelang ya. Proses-proses kemarin kayak kotak suara yang dari duplek maupun bilik sudah dilelang, sudah dihapus, kembalikan ke negara lagi itu. Ya, sudah tidak ada. Waktu itu juga melibatkan teman-teman Bawaslu ya, ketika proses penimbangan dan lain-lain. Kemudian yang kedua rutinitas ya, rutinitas laporan keuangan itu setiap bulan itu rutin ya. Yang sudah dipakai ya, itu mesti kita laporkan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini Pak Ketua, yang kemarin kita sudah mengirimkan dokumen pemilu 2019 ke Badan Kearsipan Provinsi, itu karena memang kita ada kewajiban untuk mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke Dinas Kearsipan. Kalau yang untuk Banjarnegara, kita juga kemarin sudah mengirimkan berkaitan dengan dokumen-dokumen pemilu atau Pilgub 2011 dan Pilgub 2017. Nah, kalau yang di provinsi itu Pilgub 2018 dan Pemilu 2019. Masih banyak lagi sebenarnya. Ya, ada ya, dikira mungkin kita nggak ada kegiatan. Padahal masih ada juga di divisi teknis. Kemarin kita juga ada kegiatan yaitu digitalisasi ya, data pemilu, yaitu dengan cara scan C dan formulir lainnya C1, C2, C3 dari pemilu 2019 sudah kita scan semua dan bisa dilihat di website KPU. Ya, di situ data pemilu itu sudah lengkap dengan jumlah TPS kemarin kan 3.167, memang ya lumayan ya, lumayan besar untuk Banjarnegara. Mungkin itu Mbak. Ya, untuk kegiatan-kegiatan yang berjalan
ya masih rutin kita tetap mengerjakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tupoksi masing-masing, karena di KPU Kabupaten Banjarnegara kan ada 5 divisi ya, yaitu divisi keuangan umum logistik, kemudian divisi teknis penyelenggaraan, kemudian divisi perencanaan data dan informasi, kemudian ada divisi sosialisasi, partisipasi masyarakat dan SDM, kemudian yang terakhir divisi pengawasan, divisi hukum dan pengawasan. Mungkin itu. Berarti walaupun memang tidak ada pemilu ataupun pemilihan, agenda KPU ini tetap padat merayat ya Pak. Lalu bagaimana Pak dengan Bawaslu sendiri? Apakah juga padat merayap nih Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang lebih sama ya antara KPU dan Bawaslu. Di tahun 2020 memang kita banyak terkendala oleh pandemi, sehingga program-program yang semestinya dilakukan dengan maksimal akhirnya harus alih strategi untuk tetap terlaksana. Beberapa program yang sudah kita laksanakan, ada program sosialisasi pengawasan partisipatif. Rencananya memang di tahun 2020 kemarin itu full ya, karena pandemi akhirnya hanya baru bisa terlaksana di awal tahun kalau tidak salah. Desa pengawasan. Jadi memang program desa pengawasan dan desa anti politik uang itu menjadi concern kita, menjadi ikhtiar kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya di tingkat desa, agar mereka ikut peduli tentang pemilu dan pemilihan, kaitannya dengan pengawasan. Dalam konteks pengawasan, mengawasi pelaksanaan pemilu, masyarakat ikut andil di sana. Mereka bisa paham bagaimana tentang politik uang, paham tentang pelanggaran-pelanggaran yang bisa muncul di lingkungan mereka, kita sampaikan ke mereka. Nah, dari situ muncul agen-agen pengawasan di tingkat desa. Itu program yang pertama. Kemudian yang kedua, di tahun 2020 kemarin kita menjadi salah satu kabupaten yang ikut menggelar sekolah kader pengawas partisipatif. Ada 30 siswa kalau nggak salah yang sudah ikut lulus di sana, dengan harapan siswa-siswa ini juga nantinya bisa ambil berpartisipasi dalam konteks pengawasan dalam pemilu. Mereka bisa menjadi agen-agen di lingkungan masing-masing untuk ikut bersama-sama mengajak warga di sekitarnya berpartisipasi mengawasi pemilu atau pemilihan yang ada. Itu program kedua. Program yang ketiga ini lebih ke internal sebenarnya. Kita tetap jalan. Kita melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas, seperti mungkin Anissa pernah ikut ya, tentang bagaimana kita melatih para staf untuk bisa menulis gitu ya. Tulis karena kita punya banyak kanal informasi, ada website, ada media sosial. Jadi teman-teman staf kita juga berharap mereka ikut atau cakap dalam melakukan pembuatan berita katakanlah, atau press release dan lain sebagainya. Jadi kita ikut terus melakukan itu kaitannya dengan peningkatan kapasitas internal itu Pak Anissa. Kemudian kegiatan lain 2020 kemarin kita juga fokus di layanan publik, layanan informasi publik, dan alhamdulillah upaya yang kita lakukan, Bawaslu Banjarnegara lakukan, kita mampu masuk ke 12 besar sebagai lembaga yang yang tergolong informatif, tapi menuju informatif. Karena belum informatif hal yang seperti KPU Banjarnegara sama ya dengan masuk 10 besar. Nah, itu prestasi meskipun sebenarnya bukan target utama, tapi memang itu sebuah kewajiban kita untuk menyampaikan informasi kepada publik bahwa kita sebagai lembaga publik ya mesti terbuka
apapun informasi yang diminta oleh masyarakat harus kita penuhi dengan baik. Gitu. Kemudian apa lagi ya bisa? Program kita SKPP, Desa Pengawasan, Desa Anti Politik Uang, kemudian apa? Tadi layanan informasi, terus yang ketiga sosialisasi lewat media digital seperti ini Optimis juga menjadi bagian kami untuk terus melakukan sosialisasi pada masyarakat. Alhamdulillah ini sudah jalan ke 19. Ada kendala-kendala yang memaksa, kendala teknis sebenarnya yang kita tidak bisa rutin, tapi insya Allah nanti kedepannya kita bisa rutin setiap Kamis ya, karena insya Allah singkatannya saja obrolan tiap Kamis. Pemilu tiap Kamis. Jadi insya Allah nanti ke depan sampai dengan kapanpun ya, sampai dengan purna tugas nanti kerja program ini bisa terus berjalan. Bisa konsisten. Ya, berarti memang baik KPU maupun Bawaslu itu banyak agenda, terutama juga melibatkan partisipatif dari masyarakat ya Pak. Kalau Bawaslu itu pengawasan partisipatif, kalau KPU pemilih, nih Pak, pendidikan pemilih. Ini juga dalam rangka untuk persiapan pilkada ataupun pemilu di tahun 2024, seperti itu nih Pak. Nah, berbicara tentang persiapan pemilu ataupun pemilihan di tahun 2024 nih Pak, Bawaslu maupun KPU nih melakukan program apa ke depan dan apa persiapan yang dilakukan untuk menuju pemilu maupun pemilihan di tahun 2024? Monggo Pak Bambang. Begini, untuk KPU Banjarnegara mungkin menambahkan sedikit ya. Tadi disampaikan KPU Banjarnegara juga di tahun 2020 ya, termasuk layanan publik masuk 10 besar untuk KPU Kabupaten Kota Jawa Tengah ya, dan alhamdulillah ini bukan target sama aja, adalah untuk niatnya adalah melayani masyarakat ya. Kemudian juga kita sosialisasi tidak henti-henti ya, di medsos KPU Banjarnegara itu ada Facebook, ada IG, ada Twitter, ada YouTube. Kita selalu memberikan sosialisasi kaitannya pentingnya pemilu maupun pemilihan. Terus kaitannya untuk persiapan menjelang pemilu maupun pemilihan 2024, memang kita sudah siapkan beberapa agenda ya. Setiap Senin kita ada kegiatan rutin ya, yaitu adalah mengupas regulasi kaitannya untuk pemilu maupun 2024 ya, agar semuanya paham, baik itu komisioner, sekretariat ya, sehingga ketika waktu masuk tahapan kita sudah tidak kaget ya, karena memang regulasi di KPU itu sangat dinamis. Ada memang babonnya, ada undang-undang ketika pemilu 2024 kan babonnya jelas yang masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 2017. Sedangkan untuk pemilihan atau pilkada serentak 2024 juga menggunakan Undang-Undang Nomor 10 2016. Babonnya kan itu. Tetapi kan ada turunan dan ada perubahan. Contohnya ketika kemarin yang pilkada serentak 2020 itu ada dari dasar Undang-Undang Nomor 10 2016, kemudian ada turunan perubahan karena terkait pandemi. Kemudian ada lagi ketika teknis ya, ketika itu kan sangat mengkhawatirkan ya, banyak mungkin petugas atau badan ad hoc penyelenggara yang terkena COVID ya, sehingga harus diperketat. Kemudian muncul lagi itu aturan perubahannya sebenarnya mengatur tentang teknis biar aman itu teman-teman penyelenggara di tingkat provinsi maupun kabupaten kota maupun sampai desa. Nah, untuk itu menyikapi itu kita sudah mulai mengupas itu setiap hari Senin, kita membahas kaitannya dengan persiapan dan kita juga sudah menyiapkan ya, khususnya untuk kalau pemilu 2024 itu kan anggaran dari APBN ya, dari APBN dan KPU RI ya, sebagai pimpinan kita, karena kita kerjanya hierarkis, kita kan menunggu ya. Kemarin memang sudah ada keputusan tapi belum diketok ya, sudah ada komunikasi kaitannya tahapan dimulai yang awalnya diusulkan KPU itu 30 bulan
ke pemerintah dan Komisi 2 itu kan kemarin pas konsumsi itu kan diputuskan 25 bulan ya kan. Nah, berarti kalau 25 bulan berarti Maret sudah mulai tahapan. Tapi kan kita belum menunggu, pasti kan harus ada aturan regulasinya sehingga kita berjalan kan harus sesuai rambu-rambu yang ada, tidak, tetapi kita tetap siap-siap seperti itu Mbak. Sehingga salah satunya tadi sambil melihat persiapan itu kita juga menyiapkan untuk Pilkada 2024 itu rencana anggaran Pilkada serentak 2024. Kita sudah siapkan dan kita sempat kemarin tahun 2020 juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah ya yang mengurusi bagian anggaran. TPAD itu tim sudah kita siapkan, tapi karena kita menyiapkan kan waktu itu ada draft-draft ya, ada draft-draft usulan revisi Undang-Undang Nomor 7 2017. Tapi nyatanya kan sudah dicabut ya, sudah tidak dibahas lagi bahwa pemilu nanti serentak 2024 dan pemilihan serentak 2024. Kalau di usulan kemarin ya yang disepakati adalah Februari dan November. Nah, nanti juga ini kita harus menyiapkan strategi karena itu nanti beririsan tahapannya. Pemilu 2024 belum selesai, nanti sudah ketemu dengan tahapan pemilu pemilihan serentak yaitu pilkada atau pilbub 2024. Kita siapkan semua dan kita juga tetap kejar-kejarnya yang mulai bulan ini insya Allah juga kita istilahnya sosialisasi pendidikan pemilih juga nanti ada semacam podcast seperti ini agar semua masyarakat bisa menyaksikan ya, bahwa penting sekali ya, kita menyadarkan masyarakat terutama di Banjarnegara yang geografisnya kan pegunungan ya, itu agar mereka pahamlah bahwa pasti banyak pertanyaan sampai sekarang itu Pak Ketua. Sebenarnya itu pilkada ini yang terutama untuk pemilihan bupati kapan, tetap kami jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 2016 bahwa pilkada Banjarnegara pilihan bupati Banjarnegara tahun 2024. Jadi ini kan sudah pasti jawabannya. Ya, makanya apabila masyarakat dan tadi mungkin sudah saya jawab lah. Sebelum karena nggak ada pilihan ngapain ya? Lengkap, nganggur dan lain-lain. Ternyata kegiatan kita juga masih banyak. Ya, mungkin itu Mbak. Istilahnya kita sudah menyiapkan juga dan tadi juga kita juga menyiapkan ya sumber daya manusia. Ya. Kita juga ada pelatihan jurnalistik kemarin kita sempat, kemudian latihan memotret, kemudian itu kita kemarin juga mengundang ya para ahli ya para ahlinya itu yang untuk kaitannya untuk jurnalistik. Mungkin itu dan mungkin nanti lain waktu juga kami mengundang ketua Bawaslu untuk memberikan materi kegiatan ya karena kita itu selalu sinergi lah harus selalu bersama mengawal karena penyelenggara pemilu kan ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Di kabupaten karena adanya Bawaslu kita selalu bersama-sama lah agar nantinya pemilu harapan kita ya pemilu 2024 maupun pemilihan 2024 itu berlangsung dengan aman, lancar ya kan dengan adanya kekuatan atau sinergitas dari sekarang. Kita harus menguat dengan stakeholder ya baik itu ke pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya. Itu karena sangat penting. Termasuk pembahasan tema optimis kita minggu lalu daftar pemilih berkelanjutan itu juga salah satu persiapan juga ya Pak? Itu persiapan juga, itu daftar pemilih berkelanjutan itu kan memang amanah undang-undang juga di nomor 7 2017 itu juga ada terus diturunkan adanya PKPU dan surat yang terakhir 366 ya pasal 182 terus kemudian 366 adalah untuk mendapatkan data pemilih yang valid ya sehingga ketika proses nanti memasuki tahapan pemilu maupun pemilihan data-data yang kita sandingkan karena kan nanti tetap kita akan mendapatkan namanya DP4 tetap lah biarpun kita
melaksanakan pemutahiran, nanti data-data yang sudah kita mutakhirkan tetap kita akan cantumkan lagi, tapi kan lebih update ya, lebih valid daftar yang kita dapat. Dan Senin kemarin ya, dari minggu kemarin kami juga mungkin kemarin sudah dibahas, tapi ini sedikit kami berkoordinasi terus ini kaitannya daftar pemilih berkelanjutan. Karena kenapa? Karena kita sudah tidak punya badan ad hoc ya di kecamatan maupun di desa. Kita kan harus koordinasi dengan pemerintah yang mempunyai warga ya. Istilahnya leading sektornya itu kan Pemda, kan tidak Sekda. Ya kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati kaitannya untuk mendapatkan data pemilih atau data-data penduduk di tingkat desa. Dan Pak Bupati sudah oke, silakan ya, terus tetap oke, kami siap, modelnya seperti apa, tapi koordinasi dengan Dispermades, karena yang membawai kegiatan desa adalah Dispermades. Dan tadi sudah kemarin Senin sudah kami tindak lanjuti, kami berkoordinasi dengan kepala Dispermades ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan berkirim surat lagi ke Sekda ya, nanti istilahnya agar kita mendapatkan data-data yang valid, karena selama ini juga instansi valid, kita sudah bekerja sama yang rutin itu dengan Kementerian Agama, kaitannya data pemilih yang sudah menikah tapi di bawah umur 17 tahun itu kan sudah mempunyai hak pilih. Itu, Mbak. Kemudian bagaimana dengan Bawaslu, Pak? Persiapan menuju pemilu ataupun pilkada 2024 dan apa saja program kedepannya akan dilaksanakan oleh Bawaslu? Jadi banyak hal yang sudah kita siapkan sebenarnya yang disampaikan oleh KPU. Tahapan itu kalau tidak meleset itu diawali di tahun depan ya. Tahun 2022 tahapan baru dimulai. Meski demikian, kami tentu sudah bersiap-siap untuk itu. Salah satu yang kami lakukan, sebenarnya ketika kemarin rencana pilkada tetap dilaksanakan di 2022, kita siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah kaitannya dengan anggaran, dan pemerintah daerah juga sudah oke tentang anggaran. Hanya pembahasan itu diundur ya regulasinya, bahwa pembahasan pilkada itu ditarik dari prolegnas kan, sehingga dimungkinkan atau dipastikan pemilu atau pemilihan itu dilakukan di tahun 2024. Kita tidak tahu persis ada dinamika apa yang nanti akan muncul di tahun depan. Mudah-mudahan kalau sesuai dengan yang ada saat ini, bahwa pemilu itu dilaksanakan di tahun 2024 ya. Rencananya kalau tidak salah pemilunya di Februari, kemudian pilkadanya di November 2024. Tentu kita melakukan banyak hal, termasuk pemahaman regulasi ini kaitannya dengan peningkatan kapasitas internal ya, seperti yang tadi disampaikan oleh KPU, Bawaslu juga demikian. Kita secara rutin juga melakukan kegiatan bedah regulasi ya, karena kita paham bahwa regulasi pemilu ini sangat dinamis. Regulasi tentang pemilu atau pemilihan ini sangat dinamis, sehingga staf-staf atau kita sendiri juga harus tetap update tentang regulasi yang ada, sehingga ketika saatnya nanti pelaksanaan, teman-teman di jajaran kita sudah paham tentang aturan-aturan main yang berlaku di sana. Itu yang kita lakukan. Kemudian kegiatan lain, kita juga mengawal pelaksanaan daftar pemilih berkelanjutan mulai 2020 kemarin. Jadi divisi kami, divisi pengawasan juga melakukan itu bersama-sama dengan kita semuanya, ikut mengawal bagaimana KPU melaksanakan kegiatan tersebut ya, untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU juga benar, artinya data-data yang diupdate itu memang benar-benar valid ya. Itu sudah kita lakukan dengan sama dengan baik. Sosialisasi terus karena itu memang ikhtiar utama kita saat ini di tengah pandemi,
untuk membuka pemahaman wawasan kepada masyarakat bagaimana pentingnya pemilu, bagaimana ikut mengawal pemilu agar pelaksanaan pemilu ataupun dari yang akan datang itu bisa berlangsung dengan baik tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang berarti. Gitu, Mbak Anissa. Berarti ke depan Bawaslu juga tetap fokus pada sosialisasi pengawasan partisipatif ya Pak? Ya, karena itu amanat undang-undang. Ya. Jadi pengawasan partisipatif itu diatur dalam Undang-Undang 20 tahun 2017. Kita sebagai penyelenggara pemilu Bawaslu ikut untuk mengupayakan meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat. Ya. Itu ikhtiar pertama. Iya, betul. Kemudian ini Pak, pandemi ada dari tahun kemarin dan entah sampai kapan kita juga belum tahu nih Pak. Nah, apakah pandemi ini akan menjadi suatu kendala nih bagi Bawaslu maupun KPU untuk melaksanakan program-program ke depan? Ya, kalau kami sih tidak terhalang adanya pandemi karena di KPU Banjarnegara ada setelah adanya pandemi itu di Maret ya, itu ada surat untuk membentuk tim Satgas COVID-19 KPU Kabupaten Banjarnegara, yaitu agar setiap kegiatan ya, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, yang terutama yang tatap muka itu selalu berkoordinasi dengan tim Satgas Kabupaten. Kita sudah mencoba beberapa kali yang kami sampaikan mulai awal ya, berarti di tahun 2020 kita sekali kegiatan tatap muka, waktu itu adalah sosialisasi dengan partai politik sekaligus waktu itu rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan. Nah, kemudian juga kita pernah dengan teman-teman media ya, kita juga pernah dengan tatap muka langsung dengan teman media, tetapi itu dengan protokol yang ketat ya, prokes ketat. Kita izin, ada simulasi, pokoknya ya kita selalu mengikuti aturan pemerintah bahwa kita harus pakai masker ya waktu itu dan jaga jarak, cuci tangan, itu kita laksanakan. Nah, bagi kami tidak ada masalah ya, tapi awal ketika meningkat ya, kan sempat meningkat ya. Mungkin setiap kabupaten ada kendala ketika teman-teman ya ada instruksi bahwa di zona-zona, di situ kan ada zona merah, zona oranye, kuning dan hijau. Untuk zona merah ya, untuk WFH ya, secara 25% ya waktu itu ya. Kemudian yang masuk 25%, kemudian 2 minggu kemudian 50% kita laksanakan 75%, dan kita mulai total masuk itu di tahun 2021 kita sudah tidak ada WFH. Itu memang tetapi tetap jalan, kita tetap tatap muka. Tapi tadi yang saya sampaikan, kegiatan-kegiatan program-program kita ke depan juga betul, makanya di anggaran ya, yang kami rancang di rencana anggaran untuk pilkada, kita juga menyiapkan anggaran kaitannya untuk COVID-19, ada pengadaan masker ya, kaitannya ya, itu kan nanti untuk penyelenggara APD itu luar biasa untuk di tingkat KPPS itu yang sangat besar. Begitu juga sosialisasinya memang untuk di masa pandemi ini memang diprioritaskan kebanyakan secara daring ya, lewat medsos ya, karena lebih efektif. Ada tapi hanya tertentu saja lah. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga apa-apa yang direncanakan mungkin dari KPU maupun Bawaslu dapat berjalan dengan yang kita inginkan. Ya, itu kan lebih enak. Mungkin itu Mbak, intinya tidak ada, tapi sedikit lah. Tadi yang sedikit ada kendala kaitannya dulu WFH. Tapi sekarang sudah masuk ya, secara 100% ya, kegiatan kami maupun komisioner dan sekretariat selalu ada kegiatan. Ya. Tetapi untuk awal bulan ini memang kita rencananya ini untuk tatap muka lagi, triwulan rapat koordinasi pemutahiran data pemilih di bulan Juni ini, karena setelah keluar SE tadi 366 kan ada namanya rakor ya, tiap triwulan di kabupaten kota yang kita laksanakan kemarin Maret, berarti sekarang nanti bulan Juni insya Allah bulan ini kita akan
laksanakan lagi. Tapi tetap sesuai protokol kesehatan. Ya. Kita tetap lapor ke Satgas COVID ya. Yang menjembatani siapa itu ketua COVID. Ya, KPU Banjarnegara itu Mbak. Kemudian untuk Bawaslu sendiri bagaimana Pak? Karena Bawaslu ini kan juga ada sosialisasi dan langsung terjun ke masyarakat. Apakah pandemi ini menjadi kendala Pak? Kalau kendala, iyalah ya. Artinya karena pandemi ini membuat ruang gerak hampir seluruh pelayanan publik ini terganggu. Termasuk kami di Bawaslu juga demikian. Ruang gerak kita menjadi terbatas karena pandemi. Hanya memang di akhir-akhir ini kegiatan sosialisasi sudah mulai kita lakukan secara tatap muka, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat ya, seperti mungkin daftar hadir yang tidak melebihi 40, kemudian menggunakan APD lengkap, berjarak dan lain sebagainya, itu menjadi bagian kepatuhan kita untuk mengantisipasi rantai mengantisipasi penyebaran COVID. Di awal-awal pandemi kita terus terang terkendala itu. Jadi yang tadinya semua staf hadir setiap hari karena ada sistem kerja yang WFH itu, akhirnya ya mau tidak mau agak tersendat karena komunikasi langsung dengan komunikasi via virtual itu kan memang berbeda ya. Jadi kendalanya itu, hanya memang ini bukan menjadi beban buat kita. Yang kegiatan yang tadinya dilaksanakan rencananya secara fisik, akhirnya kita lakukan secara virtual. Di tahun 2020 kemarin, kalau tidak salah, kita merencanakan banyak kegiatan yang kaitannya dengan penggalangan ke masa itu ya. Iya. Ada program desa pemasaran dan desa anti politik uang. Hanya satu yang bisa terlaksana di awal tahun sebelum resmi pandemi ditetapkan itu bulan Maret ya. Jadi kendalanya itu. Akhirnya karena pandemi ini, kegiatan di 2020 yang kaitannya turun ke lapangan itu praktis kita tunda semua. Mudah-mudahan di tahun ini kita punya rencana 8 program ya, 8 desa dan desa pengawasan dan desa anti politik uang bisa terlaksana semua. Baru 2 ya? 2. Mudah-mudahan bisa terlaksana semua sampai dengan akhir tahun. Dan program optimis ini lahir juga karena kita terkendala karena pandemi ya. Karena pandemi. Iya. Jadi harus mikir otak ini. Rencananya insya Allah bulan ini launching. Sudah siap ruangan. Nanti kita siap di Iya. Karena minggu ini sudah launching. Karena keterbatasan ruang gerak langsung, kemudian kita berpikir untuk teknologi yang mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kita lakukan ini, masyarakat juga tetap bisa mengikuti perkembangan kita. Kemudian tentang pendidikan pemilih, kaitannya dengan konteks pengawasan dan sebagainya juga tetap bisa masuk ke masyarakat, bisa dipahami oleh masyarakat meskipun medianya berbeda. Ya kalau dulu banyak kita melakukan dengan media langsung, turun ke lapangan. Saat ini kita lewat media daring, virtual. Karena saya yakin masyarakat Banjarnegara itu juga sudah banyak yang menggunakan internet. Tidak di kota, tidak di desa, semuanya hampir semua warga itu memegang smartphone saat ini, sehingga memang mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar yang bagus untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, harapan dari Ketua KPU dan Ketua Bawaslu untuk pemilu dan pemilihan di tahun 2024 Pak. Oke, terima kasih. Harapan kami semoga nanti pemilu 2024 ya berjalan dengan lancar dan intinya sudah tidak ada pandemi COVID-19 sudah hilang, sehingga tahapan-tahapan yang kita harapkan yang kita laksanakan, terutama itu yang sangat luar biasa kan nanti kita harus melaksanakan parpol. Itu kan kalau masih pandemi COVID-19 luar biasa berat, biarpun itu kita tetap melaksanakan menggunakan
prokes yang ketat, tapi kita akan berjumpa dengan banyak orang. Makanya semoga intinya kan harapan kami pandemi COVID-19 sudah hilang. Jadi tahapan-tahapan terutama kaitannya pencalonan ini yang sangat memakan waktu ya. Nah, terutama ketika nanti ada coklat ya, mungkin ya nanti ada coklat kan kita akan ketemu dengan masyarakat, teman-teman itu PPDP itu di bawah itu akan bertemu dengan masyarakat. Semoga sudah hilang. Kemudian juga kampanye ya. Nanti juga kampanye nanti kan ya kemarin sih tetap terlaksana ya yang pilkada itu baik itu secara virtual. Tapi pengawasannya nanti kalau tidak virtual atau secara tatap muka Bawaslu juga lebih enak. Ya, kalau virtual juga susah. Iya. Karena kebanyakan kemarin rata-rata ngawasnya bagaimana kan tetap melihat akun-akunnya, otomatis melihat akun medsosnya biarpun tidak ada pandemi sebenarnya juga ngawasi itu ya. Kan dengan tatap muka, ada rapat umum, ada rapat terbatas itu akan memudahkan kawan-kawan Bawaslu juga. Ya. Kemudian harapan kami juga di Banjarnegara semoga juga nanti kondusif ya, karena ini pertama kali. Berarti 2019 itu sejarah 5 surat suara ya. Nanti di 2024 juga 2 pemilu agenda besar ya, pemilu dan pemilihan secara serentak cuma berbeda bulan. Itu juga sejarah juga di 2024. Di bulan Februari insya Allah pemilu 2024 secara serentak. Berarti memilih presiden, kemudian DPR ya, kemudian DPD, DPR provinsi, DPRD itu nanti serentak juga ya. Nanti dilanjutkan di bulan November memilih bupati maupun wali kota atau memilih gubernur, bupati dan wali kota. Mudah-mudahan staminanya kuat. Harus kuat memang ini yang kita harus siapkan dari sekarang ini Pak Ketua. Karena itu otomatis nanti penyelenggara pemilu sangat luar biasa dan ekstra keras dan tubuhnya harus kuat, sehat. Harus kuat. Ya. Harus ada doping itu. Doping. Sehingga dengan pengalaman sekarang ada COVID mungkin nanti kuat aman. Sudah divaksin. Iya. Semoga yang sudah divaksin kan aman, tidak ada penyakit lagi. Amin. Sudah sehat. Intinya itu Mbak. Intinya juga harus bagus ya. Harapan kami tadi, utama tadi COVID segera hilang sehingga tahapan-tahapan yang sudah ada ya itu berjalan dengan baik karena banyak sekali tahapan-tahapan yang berinteraksi dengan masyarakat langsung. Itu ada coklat, ada pencalonan, juga nanti ada calon nanti kan ada kampanye, ada apa, kemudian ada rapat koordinasi dengan peserta pemilu maupun dengan sesama penyelenggara pemilu itu kan lebih enak secara tatap muka. Tadi sudah disampaikan kalau secara virtual belum tentu ya pas kita jalan atau di tempat itu ada sinyal yang baik. Karena di Banjarnegara jujur saja tidak semuanya itu punya wifi. Ada blank spot. Ada blank spot. Ya, itu makanya yang kita harapkan itu. Mungkin itu Mbak yang disampaikan ya. Intinya kami dari KPU Banjarnegara sangat berterima kasih ya, telah diikut sertakan di kegiatan rutinitas optimis obrolan tiap pemilu tiap Kamis ya. Ini sangat luar biasa. Semoga ini akan berkelanjutan. Ya. Tadi sampaikan sampai purna. Ya, nanti setelah purna. Ya, intinya semoga tetap akan berjalan. Ya, amin. Sampai kapanpun karena ini sangat luar biasa dan manfaatnya besar. Mungkin itu Mbak dari kami. Terima kasih. Kemudian monggo Pak. Ya, harapan terbesar kami tentu satu gitu ya dari COVID sirna ya. Sehingga semua proses pemilu nantinya akan berlangsung dengan normal gitu ya, tanpa ada kendala pandemi ini. Kemudian yang kedua, kami juga berharap dengan ikhtiar yang kita lakukan, sosialisasi gencar yang kita lakukan ini, masyarakat semakin paham bagaimana tentang pemilu yang baik, pemilu yang sesuai azas azas pemilu, sehingga pelaksanaan nantinya akan berlangsung sebagaimana harapan dan regulasi yang ada. Kemudian yang ketiga, kita tetap
menyiapkan diri, pemahaman regulasi juga terus kita gali terus agar kita staf, komisioner dan semuanya ini betul-betul siap menghadapi agenda besar di tahun 2024 pemilu dan pemilihan. Ya, pelaksanaan dengan baik sehingga kita mampu bekerja dengan profesional. Amin. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya Pak. Harapan utama semuanya, tidak hanya KPU, semua masyarakat Indonesia. Iya benar. Ya amin, semoga pandemi cepat berlalu sehingga gelaran pemilu dan pilkada yang akan datang bisa lebih baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan asas luber jurdil. Terima kasih kepada Pak Bambang sudah meluangkan waktu untuk datang ke Optimis pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Ragil sudah datang di Optimis. Sama-sama. Oh iya Pak. Ya, semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang dan Pak Ragil bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, baik sahabat Bawaslu, saya Anissa. Terima kasih untuk Mas sahabat Bawaslu yang sudah mengikuti kami di program Optimis obrolan pemilu tiap Kamis. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Optimis pekan depan.